Saya melihat keterangannya itu semuanya menjurus melihat Pak Yosef di pagi hari. Tentunya kita bertanya dong, ada apa Pak Yosef ini, misalkan kalau benar itu Pak Yosef atau orang lain, karena ini bukan menuduh ya para saksi ini, tapi melihat. Oke teman-teman semuanya, kita lanjutkan kembali pembahasan kasus Subang yang sudah menjadi perhatian publik. Teman-teman, kemarin sudah dihadirkan begitu banyak saksi-saksi dan saya melihat keterangan saksi-saksi ini begitu menjurus melihat ada sosok di TKP dan langsung menyebutkan itu adalah Pak Yosef, itu adalah Abi. Seperti itulah di fakta persidangan. Dan para saksi ini kita sudah melihat mereka ini disumpah. Majelis hakim mengatakan jangan ada yang dikurangi, jangan ada yang ditambah. Kalau tidak mengetahui, ya bilang tidak. Kalau misalkan mengetahui, silahkan jelaskan. Ini kan luar biasa sudah disumpah teman-teman. Saya ya percaya dengan keterangan para saksi ini. Namun mungkin kasus Subang ini kan sudah lama ya, 2 tahun lebih lamanya baru terungkap, sekarang ada persidangan. Bisa saja memori dari para saksi ini yaitu berputar keras, berpikir keras untuk mengingat kembali di masa lalu. Jadi wajar saja kalau ada kesalahan untuk mengatakan atau bagaimana ya agak lambat sedikit, itu wajar sekali teman-teman. Tapi kalau misalkan orang yang tidak mengalami tentunya akan sangat lupa dan juga mengarang meskipun sudah melihat di berbagai media massa. Dan itu secara kasarnya saya melihat dari sebuah analisis, oh ini adalah saksi bayaran. Seperti itulah. Tapi kita yakinlah teman-teman ya, semoga kan kasus ini cepat terungkap demi keadilan kedua korban. Jadi para saksi ini semoga mereka jujur semuanya. Ketika melihat keterangan kemarin dari Pak Rohman, saya menyimak di channel MBS kemarin ya, malam. Di sini Pak Rohman itu punya screenshot CCTV yang ada di toko jok motor. Ada perjalanan Pak Yosef Hidayah dari Cijengkol menuju ke Ciseti. Nah, di sini menuai pro dan kontra di masyarakat juga. Tolong dong tunjukkan CCTV yang Pak Yosef dari Ciseti atau dari TKP mau menuju ke Cijengkol, pulang ke istri mudanya di jam 9 malam. Ini banyak pertanyaan seperti itu yang saya simak kemarin di komentar-komentarnya. Karena itu kan hanya satu, Pak Yosef menuju ke TKP di pagi hari. Di situ kita melihat sudah ada bayangan ya. Karena di pagi hari mungkin jam 7 atau jam berapa, nanti teman-teman bisa simak jamnya berapa. Sudah ada bayangan. Nah, ini teman-teman adalah sebuah senjata untuk Pak Rohman kalau kita lihat. Namun aneh juga di dalam kasus Subang ini, CCTV yang memberatkan Pak Yosef menurut Angger dan juga ibunya ditukar harddisknya dengan harddisk kosong. Begitulah keterangannya. Berarti di sini bukan kasus biasa. Lalu CCTV toko jok itu yang meringankan Pak Yosef ada, tidak ditukar harddisknya. Ada apa dengan kasus ini? Ini aneh sekali teman-teman kalau saya menyikapi, mencermati, ya juga ya, kok kelihatannya seperti ini. Nah, harusnya CCTV Angger itu ada, semoga ada, belum benar-benar dihapus filenya, hanya disimpan seperti itu. Dan nanti kalau benar-benar keyakinan dari Angger dan juga Ibu Cici ini, itu bisa diputar di persidangan jam 6.30. Masih agak gelap sedikit. Sedangkan di toko jok hampir jam 7, teman-teman. Dan Pak Yosef pun bilang bahwa sampai di TKP itu jam 7.15, rumah sudah acak-acakan. Ketika melihat dari sebagian banyaknya saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum di persidangan, saya melihat keterangannya itu semuanya menjurus melihat Pak Yosef di pagi hari. Tentunya kita bertanya dong, ada apa Pak Yosef ini, misalkan kalau benar itu Pak Yosef atau orang lain, karena ini bukan menuduh ya para saksi ini, tapi melihat ada sosok yang langsung disebutkan Pak Yosef ada di TKP. Kalau saksi Ilham awalnya tidak tahu, tapi sesudah itu ketika di pengadilan kemarin langsung menunjukkan ya si Bapak seperti itu ke Pak Yosef ya. Nah, ini menarik teman-teman dalam kasus Subang ini, begitu rincungnya meskipun sudah ada CCTV. Nah, CCTV ini kan banyak tuh, CCTV Bu Harun, ya kan, CCTV
cucian mobil, waktu itu ada yang membuang sesuatu, lalu CCTV toko jok, CCTV Angger. Nah, nanti kita harus mendengar juga nih CCTV yang ada di Cijengkol. Pak Yosep pulang jam berapa dari Ciseti? Kan bisa jadi tersorot dengan CCTV atau adanya saksi benar Pak Yosep ini pulang dan tidur kesiangan, main ludo, langsung beli serabi, telepon ke digolap, segala macam, langsung menuju TKP. Ini teman-teman banyak sekali perdebatan seperti itu. Oke, teman-teman. Nah, saksi yang dihadirkan kemarin itu diantaranya adalah saksi Nopi, saksi Ilham, yaitu saksi Wegis, lalu saksi Eis ya. Di dalam sebuah keterangannya, melihat saksi Nopi di saat ditanya oleh majelis hakim pada waktu itu pada tanggal 18 Agustus di tahun 2021 silam, Nopi ini menjelaskan secara gamblang bahwa Nopi pada jam 5.45 yaitu pagi itu menurut Nopi sedang lewat di TKP akan pergi ke puskesmas mau mengambil antrian. Kan waktu itu adalah PPKM darurat ya. Kalau tidak salah saya pun belajar dengan anak-anak itu secara online teman-teman waktu itu tidak ke sekolah karena lagi PPKM darurat, lagi COVID waktu itu ya, berbahaya. Oke, lalu Nopi ini ke puskesmas, naik sepeda motor pada waktu itu. Nopi ini melihat Pak Yosep berada di depan rumahnya. Ini kan pagi hari, teman-teman. Tapi, semua kesaksian yang saya simak dari saksi-saksi yang sudah memberikan keterangannya, dan saksi itu sudah disumpah. Tidak main-main. Namun Pak Yosep tetap keberatan dan tetap keterangannya tidak berubah dari dulu. Bahkan meskipun sudah disebutkan pakaiannya oleh Ilham dan mungkin sudah banyak saksi yang menyebutkan, tetap keberatan. Nah, di sini nanti siapakah orang-orang saksi-saksi? Ada kejutan kembali yang akan mematahkan semua alibi-alibi mereka para tersangka. Baik Danu, nah Danu kan sudah mengaku ya, baik Mimin, Abi Arigi, dan juga Pak Yosep, ini orang-orang yang sudah ditetapkan oleh pihak kepolisian Polda Jabar. Tidak main-main, sudah menjadi tersangka. Siapakah yang akan mematahkan alibi mereka? Teman-teman, karena melihat dari kesaksian-kesaksian, kemarin Ibu Upi begitu gamblang menjelaskan bahwa melihat sosok waktu mengantarkan suaminya ke daerah ya yang ada travel karena suaminya kerja pakai naik travel seperti itu, pulangnya masih ada sosok tersebut dan maskernya kebuka, tersorot sinar handphone jelas sekali. Dan ketika diperiksa di kepolisian, langsung dia mengenal bahwa orang inilah yang dilihatnya. Dia menyebutkan oh ini Abi seperti itu. Wah, luar biasa teman-teman. Tapi setelah menyimak dari keterangan Pak Yosep tetap keberatan, saya di malam itu tidur kesiangan, pakai bajunya ini, pakai topi ini, beli serabi, seperti itu. Tetap seperti itu dari dulu keterangan Pak Yosep ini. Nah, dalam kasus Subang ini tentunya akan banyak kejutan-kejutan teman-teman. Karena yang saya simak, ini saksi-saksi bermunculan sekarang. Kalau dulu saksi-saksi itu tidak ada kita. Karena mungkin juga ketakutan, karena belum ada tersangkanya. Sekarang sudah ada tersangka, luar biasa. Saksi-saksi yang sangat mengejutkan, bahkan kita pun tidak kenal ya, karena tidak ter-up ke media massa. Oke, nah Nopi ini mengaku bahwa Nopi adalah teman dekat almarhumah Amel sejak sekolah duduk di bangku SMA pada tahun 2014. Nopi ini ditanya oleh hakim bagaimana kedekatan dengan Amel, pernah curhat mengenai adanya musuh atau apa. Nopi mengatakan tidak pernah ada curhatan masalah musuh, curhatan masalah seperti itu. Cuman ngomongnya hanya mobil, ya mobil Yaris tersebut adalah mobil cicilan seperti itu. Nopi mengatakan hanya sebatas itu ya menurutnya. Nah, lalu Ilham, ini yang menarik. Saksi Ilham begitu gamblang menjelaskan, namun banyak sekali di sini yang berkomentar, waduh Ilham katanya dengan bahasa Sunda kan kita tidak mengerti semua juga sih. Ya kan kita bervariasi ya di Indonesia ini yang menyimak bahasa Indonesia, bahasa Sunda seperti itu kan, tapi ada juga yang paham mungkin. Nah, Ilham ini menjelaskan bahwa saat Ilham ditanya hakim,
yaitu hakim ketua ya, dipanggil ke pengadilan. Ada apa sebenarnya menurut dari pertanyaan hakim? Ilham menjawab terkait adanya pembunuhan di Ciseti Jalan Cagak. Jadi sebelumnya Ilham ini tidak tahu dengan adanya kasus pembunuhan itu. Di tahun 2021 Agustus 2021 tanggal 18 yang lalu, Ilham pun tahu dari orang-orang atau dari teman. Saya juga sempat katanya di BAP oleh polisi di Polres Subang dan juga di Polda Jabar. Entah dari mana kok saya dijadikan saksi pada waktu itu menurut Ilham, dan ditanya seputar saya bolak-balik hingga 3 kali melewati TKP, dan saya menjelaskan soal itu saja. Ilham ini melihat sosok. Jadi keluar rumah menurut Ilham jam 6.10 saat bonceng adiknya yang mau berangkat ke sekolah. Di sini juga banyak menuai pro dan kontra. Apakah hari itu di tanggal 18 Agustus 2021 ada masuk sekolah? Ini banyak pertanyaan seperti itu. Kalau yang saya tahu, di sini saya belajar online, sekolah libur karena tidak boleh untuk tatap muka ya, berkerumun karena waktu itu PPKM darurat. Kalau di sini di daerah kota di Subang. Tapi entahlah kalau daerah Ilham di sana ada masuk sekolah tatap muka seperti itu ya. Oke. Nah, Ilham ini melihat bapak-bapak di depan rumah. Sesudah mengantarkan ke sekolah bahwa Ilham sempat mampir dulu ke rumah langsung ke sekolah menurutnya. Saya mengantarkan ke sekolah, saya langsung pulang ke Ciseti lagi dan melihat sosok, namun tidak tahu siapa itu dan tapi mengetahui topi, baju dan celananya lupa. Di akhir Ilham menjelaskan warna gelap. Nah, Ilham tidak tahu dengan Pak Yosep ketika ditunjukkan di persidangan dia tahu. Ya, ini si bapak melihat. Tapi tetap semua keterangan para saksi yang sudah memberikan kesaksiannya, Pak Yosep menolak. Ini nanti akan penilaian hakim. Kita simak sidang lanjutan. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Selamat pagi dan bye-bye.